Menurut WHO, penyakit COVID-19 sangat beresiko menyerang orang tua, namun hal ini tidak menjamin anak muda kebal. Hal ini bisa dilihat dari beberapa anak muda yang positif COVID-19 di sejumlah negara, termasuk di tanah air. Dalam dunia medis, anak muda dinilai berpotensi sebagai salah satu silent carrier atau pembawa virus corona tanpa menunjukkan gejala apapun. Lantas, dengan kondisi tanpa gejala, bagaimana cara menekan laju sebaran virus corona di kalangan anak muda? Merupakan istilah pembawa COVID-19 yang tidak menunjukkan gejala apapun. Namun buruknya bisa menularkan virus tersebut ke orang lain. Dan jika sampai ke orang lain, belum tentu reaksi tubuh sama dengan halnya sang pembawa. Sejumlah negara menunjukkan ada sejumlah anak muda yang terinfeksi virus corona. Bahkan di Inggris, remaja berusia 18 tahun meninggal akibat positif COVID-19. Di Indonesia, dua artis yang berusia muda dan juga dikenal memiliki hobi berolahraga juga terinfeksi virus corona. Menurut Wakil Kepala Bidang Penelitian Fundamental Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, Herawati Sudoyo, respon tubuh yang dialami oleh seseorang yang silent carrier akan berbeda dengan gejala umum pada orang yang terinfeksi virus corona. Namun, resikonya menjadi berbahaya karena berpeluang menjadi pusat penyebaran ke publik. Ciri untuk seseorang menderita penyakit itu kan adalah gejala klinik. Jadi mereka itu mungkin gejalanya ringan dalam arti seperti flu biasa. Mereka yang tidak memiliki gejala ternyata juga bereaksi positif terhadap adanya virus corona ini. Jadi kan berarti bahwa mereka itu kalau kelihatannya memiliki imunitas yang besar sehingga dia itu tidak jatuh dalam sakit tadi. Nah, kalau kita lihat ya, jadi dari unsur penyebaran penyakit, justru ini yang jauh lebih berbahaya. Selain gejala flu ringan, asomnia atau kehilangan indera penciuman bisa menjadi salah satu ciri COVID-19 bagi para silent carrier. Lantaran virus ini masuk dengan mudah melalui area wajah, di mana area ini memiliki tempat yang lembab yang disukai oleh virus corona. Namun, seseorang yang mengalami asomnia belum bisa dikatakan positif COVID-19 sebelum melakukan dan menerima hasil tes swab dari rumah sakit. Tak hanya usia dan imunitas, penyertaan penyakit lain merupakan 3 faktor utama yang menentukan kestabilan kondisi pasien dari COVID-19. Gejala flu pada awal. Namun pada mereka dengan imunitas yang baik, ya, dia hanya terhenti sampai situ aja, nggak ada bersin, nggak ada batuk, ya kan, nggak ada sakit tenggorokan. Jadi memang pada kasus coronavirus itu memang ada 3 faktor yang paling utama, yaitu age, usia, imunitas, dan komorbiditas. Komorbid artinya penyerta penyakit lainnya. Lantas, apa yang bisa dilakukan oleh anak muda untuk menekan laju sebaran COVID-19? Yang pertama ialah untuk physical distancing. Dan yang kedua, tetap berada di dalam rumah, baik itu kondisinya belajar atau bekerja. Dan yang terakhir, menjaga imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, dan yang paling penting tidak stres dan tetap bahagia. Nora Spasia, Gregorius Bayu, Jakarta.